Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah dari Magister Biaud UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulisan saya yang berjudul Riset dan Pengembangan sebagai cara melakukan inovasi kurikulum, di mana dosen pengampu Dr. Sigit Purnama, SPD, MPD. Hakikat inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan dilihat dari bentuk atau wujudnya, sesuatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Dilihat dari maknanya sendiri, sesuatu yang baru itu bisa benar-benar baru, yang belum tercipta sebelumnya, yang kemudian disebut dengan innovation. Atau dapat juga tidak benar-benar baru, sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang lain, yang kemudian disebut dengan istilah discovery. Adapun yang selanjutnya, inovasi mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, invention, meliputi penemuan-penemuan baru yang biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Lalu yang kedua, development, yaitu suatu proses sebelum masuk ke dalam skala yang lebih besar. Ketika diffusion, merupakan suatu tipe khusus dari komunikasi yang berhubungan dengan gagasan atau ide baru. Dan yang selanjutnya, adoption. Dalam tahap ini terdapat beberapa unsur penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain penerimaan waktu, tipe pembaruan, unit pengadopsi, saluran komunikasi, struktur sosial, dan budaya. Yang selanjutnya, langkah utama dalam proses keputusan inovasi. Yang pertama, pengetahuan. Terjadi bila seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya terbuka dalam adanya inovasi dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara ia terlibat dan berfungsi dalam pengembangan inovasi tersebut. Yang selanjutnya, persuasi. Terjadi bila seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya menentukan sikap dengan senang atau tidak terhadap inovasi tersebut. Adapun yang selanjutnya, keputusan. Keputusan terjadi bila seseorang atau individu atau unit pembuat keputusan lainnya terkait dalam aktivitas untuk memilih, mengadopsi, atau menolak inovasi tersebut. Adapun implementasi. Implementasi terjadi bila seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya menentukan pelaksanaan suatu inovasi tersebut. Yang selanjutnya, konfirmasi. Konfirmasi terjadi bila seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya mencari dukungan bagi suatu keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi ia mungkin membalikan keputusan yang lalu jika pesan-pesan yang disampaikan bertentangan dengan inovasi tersebut. Prosedur pengembangan inovasi kurikulum. Di dalam prosedur pengembangan inovasi kurikulum terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi, yakni mempunyai arti kedekatan hubungan dengan apa yang terjadi. Yang kedua, prinsip efektivitas, yang dimaksudkan adalah sejumlah mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. 3. Prinsip efisiensi, sering dikonotasikan dengan prinsip ekonomi, yaitu berbunyi dengan modal atau biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Yang keempat, prinsip kesinambungan. Dalam pengembangan kurikulum menunjukkan saling berkaitan antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Selanjutnya, adapun prinsip fleksibilitas atau keluasan, di mana tidak kaku, ada semacam ruang gerak yang memberikan adanya kebebasan dalam bertindak. Yang selanjutnya, prinsip berorientasi pada tujuan, berarti bahwa sebelum bahan ditentukan, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Jika tidak memiliki tujuan, maka prinsip berorientasi bisa berjalan namun tidak maksimal. Prinsip dan model pengembangan kurikulum.
Prinsip ini memiliki maksud bahwa pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, di mana dengan cara mengadakannya terhadap pelaksanaan dari hasil yang telah dicapai, untuk melakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut. Adapun yang selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau bahan ajar, strategi, media pembelajaran, dan evaluasi. Bahkan, dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan dianggap sebagai dasar, arah, dan patokan dalam menentukan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, materi atau isi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa bidang-bidang studi. Media atau sarana dan prasarana merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh anak didik dalam proses belajar mengajar. Karena ketetapan dalam memilih alat media merupakan suatu hal yang dituntut bagi seorang pendidik atau guru agar materi yang ditransfernya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun selanjutnya, strategi belajar mengajar. Strategi menunjukkan pada suatu pendekatan metode dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pembelajaran atau pengajaran. Yang selanjutnya, proses belajar mengajar. Tujuan akhir dari proses belajar mengajar adalah diharapkan terjadinya perubahan dalam tingkah laku anak. Yang terakhir, evaluasi. Sebagai bukti keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum, dapat dilihat dari proses evaluasi karena evaluasi ini akan menunjukkan berhasil atau tidaknya sebuah kurikulum dari tujuan materi atau bahan, serta strategi dan proses. Adapun strategi pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa tahapan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakillah untuk kalian semua yang telah melihat video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.